Ekonomi Universitas Senaria Tata Mahasiswa. Di sini saya akan melakukan observasi, yaitu kerajinan bambu karya Pak Teguh yang beralamat di Dusun Karangasem. Di sini saya akan melakukan observasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis dari Bapak dosen pengampu Bapak dosen Muhammad Ahyar, SLMN. Untuk selanjutnya, marilah kita langsung observasinya. Kali ini saya sudah bersama Bapak Teguh, pemilik kerajinan bambu karya Pak Teguh. Saya mau bertanya Pak, untuk awal mulanya atau awal berdirinya Bapak menekuni kerajinan ini apa Pak? Ya, awalnya saya dulu itu bukan kerajinan, tapi dari tahun 2000 pasca gempa itu, tahun 2007 saya kan jualan sayur, tapi saya sambil kerajinan, ternyata kerajinan bambu itu hasilnya lebih menguntungkan daripada sayur. Kalau sayur itu dapat turah-turahan berambang, lombok gitu, tapi kalau kerajinan ini malah nggak ada turahnya. Lagian dari tahun ke tahun saya penghasilannya lebih banyak daripada sayur. Sekarang saya punya karyawan kurang lebihnya 30 ya. Berada di Gudian ada, di Gunung Kidul ada, di lain desa Munduk juga ada, tapi yang paling banyak adalah di dusun kami, di dusun Karangasem. Pengembangan kerajinan ini bermula saya dapat pesanan tempat ayam goreng di rumah makan Lombok Hijau yang berada di seluruh hampir Indonesia. Itu dulu dapat pesanan 8.000 pieces, sedangkan tahun itu untungnya kisaran Rp250 per pieces. Tapi zaman dulu itu banyak sekali perajin yang masuk ke tempat saya. Nah, kalau sekarang kan sudah zaman media online, sudah zaman media online, sini sudah semakin laris, kerajinan makin banyak produknya, ada dimsum, ada rantang, ada tempat gorengan, tempat sendok, seperti itu. Yang mas kanan kiri banyak kerajinan yang berada di samping ini. Yang tahun kemarin, bulan kemarin aja saya dapat orderan rantang kotak itu 3.000 pieces, sampai finishnya itu tanggal 20 Desember besok masih 1.000. Alhamdulillah perajin saya semakin meningkat. Kemarin 13 hari itu ada yang gajian 2.800.000, atau yang 3.500.000, paling sedikit 1 juta. Dengan perkembangan model online maupun langsung dengan tingkat pariwisata ini, memang dari kelompok kerajinan ini sangat untung sekali. Karena kalau zaman dulu itu seperti ini hanya laku sekitar 5.000, 4.000. Ini saya buat namanya tempat bumbu ya, itu menjadikan payu laku sekitar 50.000 per pieces atau 1 set dalam 3 biji. Kalau biasa ini cuman laku sekitar 15.000 3 biji, tapi kalau saya desain menjadikan tempat bumbu atau tempat-tempat souvenir di mall atau di toko-toko lain menjadi 50.000 per set gitu. Selanjutnya Pak, apakah ada kendala dalam pemasaran atau produksinya Pak? Kalau pemasaran sudah, pembelinya sudah over ya. Jadi nggak ada kendala? Nggak ada kendala, cuman kalau kendala teknik untuk proses produksi itu kalau musim hujan memang agak kendala. Soalnya kan ada muncul jamur-jamur itu. Jadi kalau pesanan yang natural warna putih bleaching namanya itu, untuk musim hujan sangat sulit, soalnya harus dijemur yang sangat kering biar nggak bau, lagian cepat diproduksi untuk warnanya berikutnya itu. Yang selanjutnya Pak, untuk usaha ini sendiri Pak, untuk pemerolehan misalnya untuk pendapatan atau untuk pemasarannya itu
cukup untuk memenuhi kebutuhan ataupun tidak, Pak? Ya, semenjak saya pegang kerajinan ini memang sangat jauh waktu saya megang sayur. Awalnya Ya, enggak saya memenuhi, Pak. bisa dikatakan kalau kemarin kan 1000 pieces itu saya jual 50 juta. Saya belinya 35. Jadi alhamdulillah dalam dikatakan 10 hari saya dapat 15 juta. Seperti itu satu item. Belum yang produk dimsum, tempat buah, itu tudung saji, seperti itu. Bisa diperkirakan kalau sebulan itu mencapai 20-an juta bersih, Mas. Seperti itu. Itu omset bersih dari penjualan kerajinan ini, Iya, iya, seperti itu. Tapi kan kalau kerajinan itu kan musim tuh, Mas. Pak? Ya. Kalau kita dekat lebaran itu musim, kita muslim kan banyak parcel loh. Kalau orang non muslim dia untuk parcelan di Natalan seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan keadaan. Kalau musim pengantin ya orang beli banyak hantaran. Musim parcel kita buat untuk hantaran seperti itu. Ini masalah corona kalau di tempat kami itu tidak ada kendala sama sekali. Bahkan kemarin lebaran itu ada yang lebaran kurang 1 minggu belanja habis 15 juta. Tempat produksi lain itu di Dusun Karangasem waktu corona lagi masuk itu pada tutup, Mas. Dia tidak buka membeli, tapi di tempat kami Masih tetap buka, lagian untungnya malah lebih banyak. Dulu karyawan saya cuma 9, sekarang jadi 32. Jadi kerajinan itu memang kalau dikembangkan dengan jujur, tapi ya kunci utama adalah jujur. Itu memang sangat menguntungkan. Kita tinggal pandai-pandai mencari barang, lagian kita harus pandai-pandai menjaga kualitas. Soalnya kalau orang pesan nanti kualitasnya tidak bagus, nanti bisa diviralkan di media bahwa tempat Pak Teguh itu tidak bagus. Tapi alhamdulillah dari tahun 2007 sampai sekarang banyak sekali orderan, mungkin ya karena ketepatan waktu, lagian kualitasnya bagus seperti itu. Untuk tempatnya ini, Pak, apakah Bapak hanya untuk memiliki tempat di sini atau memiliki cabang di tempat lain? Ya kalau tempatnya kan sebetulnya pengen punya tempat lain, cuman saya barangnya kan kurang kan, di sini aja kurang-kurang. Nanti kalau mau buka cabang di tempat lain takutnya ada pembeli di sana barangnya nggak ada, nah itu kendala seperti itu. Lagian waktu ada kunjungan dari dinas maupun dari aparatur pemerintah memang suruh buka di tempat lain, tapi untuk saat ini karena barang saya itu kurang-kurang, saya belum buka ke tempat lain seperti itu. Dan untuk selanjutnya, Pak, dalam harapan untuk selanjutnya atau untuk kedepannya itu gimana, Pak, tentang produksi ini? Apakah Bapak punya penerus ataupun hanya untuk sampai ke Bapak atau gimana? Seharusnya tidak, Mas, karena kalau zaman nenek moyang itu yang dibuat kan cuma tampah tampil, kalau itu kan. Tapi kalau generasi kita itu Bapak kan membuat inovasi. Saya punya apa itu macam logo lah, inovasi tiada henti seperti itu. Jadi kita mengikuti alur tren seperti itu. Kayak model HP kan ada Nokia, ada Samsung. Kalau kerajinan ya ada rantang, ada macam-macam, ada dimsum, ada tudung saji, itu ada caping batik, ada vas bunga, ada kentongan bebek itu, ada bel pintu, ada kap lampu, yang banyak sekali di atas seperti itu. Dan untuk produk, Pak, untuk produk yang banyak dicari atau yang banyak dijual untuk saat ini produk apa, Pak? Yang banyak sekali diminati oleh pembeli, yang paling utama untuk tahun corona ini adalah rantang seperti itu, rantang yang bulat, terus sokase itu untuk antara tudung saji itu yang kayak di kanan kiri Mas itu selalu banyak sekali orang. Saya itu yang tempat
tudung saji itu bulan Januari saya order sampai 700 set atau sekitar 2100 pieces. Ya, seperti itu. Dan untuk awalnya Pak, ini apakah ada dari pemerintah, apakah ada penyuluhan atau bantuan untuk mengembangkan usaha ini Pak? Ya, sangat membantu sekali. Pemerintah itu dulu ketika saya dapat orderan ribuan warna, itu kan saya kendalanya kuali untuk merebus warna itu loh. Kan cuma satu warna, lagian saya mengajukan kelompok itu dikasih wajan besar-besar di sebelah sana, terus ada kompresor ada jaset ada. Lagian yang saya paling suka adalah saya minta lampu emergency. Dia kalau listrik off dia nyala sendiri seperti itu. Ya. Dan untuk harapan Pak, kedepannya Bapak mau, apabila ada yang ingin belajar lah untuk kepada Bapak, apakah Bapak mau buka? Ya, saya di samping ketua kelompok kerajinan karya teguh ini memang saya sering jadi narasumber Mas. Kadang ada di luar Jawa, di Kalimantan, di Lampung. Bulan kemarin itu ada di Wonolilo, Pleret, seperti itu. Jadi kalau saya ada yang mau belajar entah dari mana itu saya senang Mas. Soalnya kan kita dapat perajin baru. Lagian kalau ada pesanan yang banyak kita kan bisa terpenuhi seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Teguh yang telah memberikan wawasan atau wawancara singkat kepada saya. Sekian dan itulah tadi hasil wawancara saya dengan pemilik kerajinan bambu, yaitu Pak Teguh. Apabila teman-teman ingin melakukan kunjungan atau memesan kerajinan dari Pak Teguh, bisa langsung datang ke sini ataupun menghubungi kontak yang ada di deskripsi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia, dan jangan lupa menjaga kesehatan dan memakai masker. It's DDE, baby, every day is super crazy.